semuanya, saya Hania. Saya merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa. Untuk materi kali ini yaitu bagaimana eksistensi pemerintahan desa serta mengapa undang-undang dan perpu itu setara. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu desa. Desa merupakan suatu pemerintahan yang berada satu tingkat di bawah kecamatan. Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lalu jika kita melihat pengertian desa dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berada pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya pemerintahan desa dan pemerintah desa itu adalah dua hal yang berbeda. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, sampai di sini kita sudah paham ya bahwasanya pemerintahan dan pemerintah itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau pemerintahan itu penyelenggaraan urusannya. Nah, kalau pemerintah itu adalah lembaga atau kepala desa serta perangkat desa yang menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Kita lanjut yaitu, nah di sini saya akan menjelaskan terkait dengan desa dan kelurahan. Kita harus tahu perbedaan dari desa dan kelurahan itu apa. Kalau desa itu berada di wilayah desa. Nah, kalau kelurahan itu berada di wilayah perkotaan. Kedua, kalau desa itu dikepalai oleh seorang kepala desa, sedangkan kelurahan itu dikepalai oleh seorang lurah. Nah, kalau kepala desa tadi itu kan dikepalai oleh seorang kepala desa dan dipilih langsung oleh masyarakat. Kalau lurah itu dipilih oleh kalau lurah itu kan dikepalai oleh seorang lurah. Nah, kalau lurah itu merupakan seorang PNS yang dipilih oleh bupati atau wali kota dan berfungsi sebagai perangkat kecamatan. Nah, untuk desa sendiri memiliki otonom, sedangkan kalau kelurahan tidak memiliki otonom. Berbicara mengenai pemerintahan desa, tidak hanya berhenti atau sampai pada pengertian desa dan kelurahan saja, atau kita hanya berbicara mengenai pemerintah desa atau pemerintahan desa. Tetapi kita juga perlu mengetahui nih, apa saja hak dari seorang kepala desa, wewenang dari seorang kepala desa, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa, atau bagaimana mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa itu. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, tentang hak seorang kepala desa. Hak dari seorang kepala desa yang pertama yaitu mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Kedua, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Ketiga, menerima penghasilan setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan. Yang keempat, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Jadi di sini ada 5 yang sudah saya rangkum.
tentang hak dari seorang kepala desa. Selanjutnya saya akan menyebutkan apa saja wewenang dari seorang kepala desa. Di sini ada sekitar 15 wewenang dari seorang kepala desa. Kalian bisa siapin catatannya kan, kalau mau nyatet juga boleh banget. Yang pertama yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Yang ketiga, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Keempat, menetapkan peraturan desa. Kelima, menetapkan APBD. 6, membina kehidupan masyarakat. Ketujuh, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kedelapan, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. 9, mengembangkan sumber pendapatan desa. 10, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 11, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat. 12, memanfaatkan teknologi tepat guna. 13, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Ke-14, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada 15 tadi yang sudah saya sebutkan terkait dengan wewenang seorang kepala desa. Yang tentunya yang pada kesimpulannya itu memang untuk masyarakat atau kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Bagaimana agar bisa menciptakan masyarakat desa yang yang baik, yang sejahtera, yang memang terpenuhi kebutuhannya gitu. Lalu selanjutnya ada kewajiban kepala desa. Nah, kalau kewajiban kepala desa di sini saya sudah tulis ada 4. Yang pertama yaitu menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati atau wali kota. Kedua, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota. Ketiga, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Dan yang terakhir, memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Nah, di sini ada tugas kepala desa nih. Berdasarkan pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sini udah dijelasin ya kalau tugas kepala desa itu selain menyelenggarakan pemerintahan desa, dia juga melaksanakan, memberikan pembinaan kepada masyarakat, memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ini banyak banget ya terkait dengan ini yang terakhir, yaitu terkait dengan mekanisme pemilihan kepala desa. Mekanisme pemilihan kepala desa. Nah, kalau mekanisme kepala desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada persiapan, kedua pencalonan, ketiga pemungutan suara, dan yang keempat penetapan. Nah, tahapan persiapan sebagaimana yang dimaksud atau yang sudah saya sebutkan tadi nih. Saya akan urutkan. Yang pertama, pemberitahuan kepada BPD. Pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Jadi 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya itu BPD sudah harus memberitahukan informasi ini kepada kepala desa. Selanjutnya, pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
Selanjutnya, laporan akhir masa jabatan kepada kepala desa. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati atau wali kota disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Selanjutnya, perencanaan pembiayaan pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya panitia pemilihan. Dan persetujuan pemilihan dari bupati atau wali kota dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh panitia. Nah, tahapan yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tahapan sebagaimana yang ada pada huruf B tadi, yang nomor 2 nih yang saya sebutkan tadi terkait dengan pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, yaitu yang pertama terdiri atas kegiatannya nih. Yang pertama, pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 hari. Kedua, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 hari. Ketiga, penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf B, paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang calon. Yang ketiga, penetapan daftar pemilihan tetap untuk pelaksanaan pemilihan desa. Kelima, pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 hari dan masa tenang dalam jangka waktu 3 hari. Selanjutnya, tahapan pemungutan suara sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3, yaitu atas kegiatannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, dan atau dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Nah, teman-teman juga bisa melihat mekanisme pemilihan kepala desa ini ada dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 atas penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Teman-teman bisa lihat di Google, ini ada kok. Nah, kesimpulannya, jadi eksistensi dari pemerintahan desa itu memang sangat diperlukan guna untuk mengatur masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di desa, di mana orang-orang yang berada di desa itu memiliki culture yang berbeda-beda. Tentu harus ada seseorang kepala desa dan ada aturan-aturan yang mengikat orang-orang di sana. Dan ya, perlunya pemerintahan desa agar ada satu hukum maupun kebijakan yang dapat mengatur dan menciptakan masyarakat yang tentunya bisa sesuai dengan cita-cita dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Lalu jika kita berbicara mengenai Perpu, nah ini seperti yang saya udah jelaskan di awal tadi, saya akan membahas 2 hal, yaitu bagaimana eksistensi dari pemerintahan desa dan kenapa undang-undang dan perpu itu setara. Nih jawaban saya simple ya teman-teman. Mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya nih, mengapa kok undang-undang dan perpu itu setara? Termasuk nih mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum tentunya pasti pernah belajar tentang ini. Kalau menurut saya pribadi, perpu itu dibentuk apabila ada kegentingan yang memaksa. Jadi undang-undang sejajar dengan perpu karena nantinya atau pada waktu yang tepat perpu itu akan harus diajukan menjadi undang-undang. Nah, itu aja sih kalau menurut pendapat saya pribadi. Baik, semuanya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton video penjelasan materi dari saya. Semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman walaupun banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan di video ini. Saya akhiri.
video saya kali ini. Sampai jumpa.